Telur murah 27.000. Ayam juga di sini ternyata murah 38.000 satu ekor, 1 kiloan itu. Ya mestinya di atas 40 lah gitu. Kalau di atas 40 ini kan masih pagi. Nanti siang tambah murah lagi tuh. Jadi yang ngibul siapa ini? Kipli yang ngibul atau Kaisang yang ngibul? Atau nih, Jokowi ngomong ke Kipli A, ngomong ke Kaisang B. Asian value, human rights. Kenapa dihapus? Tara nih keluarga Jokowi isinya dinasti anjing. Matamu. Apa sih? Menjilat, memuji-muji, tubruk-menubruk, bikin janji gak masuk akal, pencitraan gorong-gorong, terutama korupsi. Begitu, Asian value. Tapi kalau ngebangun dinasti politik dengan ngerubah aturan negara demi keluarganya penguasa, itu salah. Titik. Apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Menteri Perdagangan kita, Pak Jul, ke pasar ya, langsung bersama dengan timnya untuk meninjau harga-harga di pasaran. Di mana beliau mengatakan bahwasanya harga telur dan harga ayam itu terlalu murah. Gue nggak tahu sih ini terlalu murah untuk kalangan siapa, untuk kalangan rakyat biasa atau untuk kalangan beliau atau untuk beliau sendiri ya. Karena di sini telur harga 27.000 dan ayam harga 38.000 per kilo teman-teman semua. Kalau ini menurut gue pribadi ini sih udah mahal ya. Ayam 38.000 sementara di sini di Lampung itu ayam 25.000 sekitaran itulah. Di sini beliau mengatakan harga segitu itu masih murah karena itu pagi belum nanti siang harga turun lagi begitu kata beliau. Makanya di sini pun akhirnya banyak juga yang berkomentar ya di kolom komentar itu ini harga untuk siapa murahnya, apakah untuk beliau atau untuk rakyat gitu loh. Nah dan juga teman-teman semua mengenai keponakan Pak Jokowi yang diangkat menjadi manajer BUMN. Tepatnya di Pertamina ya. Tentu hal ini membuat banyak komentar dari para netizen yang dimana inilah yang dinamakan dinasti politik. Oke teman-teman semua langsung saja kita lihat videonya. Tadi lihat sendiri, dengar sendiri, telur terlalu murah ya. Telur murah 27.000. Itu saya beli tadi 5 kilo ya. Ya, 5 kilo. 27.000 itu terlalu murah, itu bisa tutup anunya petelurnya ya. Ayam juga di sini ternyata murah 38.000 satu ekor, 1 kiloan itu. Ya, mestinya di atas 40 lah gitu. Kalau di atas 40 ini kan masih pagi. Nanti siang tambah murah lagi tuh harga ayamnya. Ya teman-teman semua boleh langsung komentar ya di bawah ya mengenai statement dari Pak Jul sendiri. Apakah benar ini harga ayam dan juga telur sudah relatif sangat murah atau bagaimana? Karena beliau mengatakan memang harga ini sudah sangat murah gitu ya dan harusnya lebih dari harga yang tertera. Jadi yang ngibul siapa ini? Kipli yang ngibul atau Kaisang yang ngibul? Atau nih, Jokowi ngomong ke Kipli A, ngomong ke Kaisang B. Nah, daripada kebanyakan drama nih ya, udahlah mending dilantik aja sekarang udah. Lumayan dana pilkadanya bisa buat bagi-bagi pisang gratis. Tapi belum 30 tahun ya. Salah sih, kemarin tuh harusnya jangan peraturannya diubah, tapi akte kelahirannya diubah. Ngomong aja aktenya salah input. Gue cari-cari LinkedIn-nya. LinkedIn-nya dihapus. Maksud gue gini, kalau emang gak ada apa-apa, ya gak usah dihapus. Biasa aja kali. Asian value, human rights. Kenapa dihapus? Tara nih keluarga Jokowi isinya dinasti anjing. Ini kalau kata gue ya, kalau kata gue, lu sekarang ngumpulin duit dan kalau lu ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri atau kerja ke luar negeri langsung, kabur sekarang, ambil, nyesel lo kalau enggak. Selamatin diri lo dulu deh, nggak usah mikirin bangsa, negara, rakyat Indonesia, nggak usah. Lu pikirin diri lu masing-masing deh. Kalau lo nggak ada ordal susah,
Kecuali lo kuliah ke luar negeri, orang tua lo punya perusahaan bisnis gede, nggak apa-apa lo balik ke Indo. Cuman kalau lo udah tahu lo orang susah backgroundnya, nyari kerja di Indo. Gue banyak nih ngeliat di TikTok orang lulusan UCLA, Columbia, dari mana-mana, kuliah di kampus ternama di luar negeri, balik ke Indo susah nyari kerja. Kudu pakai orang aduh udah deh ya. Udah sekarang kabur, siapin persyaratan dokumennya apa aja. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa apapun itu yang bisa mengencourage lo untuk keluar negeri. Semangat! Nah lo. Keponakan Jokowi menjadi manajer di Pertamina. Udah gak heran gua sama berita-berita kayak begini mah, beneran. Peran gua nih, ya, yang punya anak, cepet-cepet dah kursusin bahasa asing, beneran. Biar nanti kalau punya kualitas dan potensi bisa dihargai di negara orang lain. Jangan harap dah di negara sendiri, karena jabatan yang tersedia di negara sendiri itu atas jasa balas budi, bukan karena kualifikasi. Lu lihat aja Menteri Kominfo, berasal dari relawan Jokowi, ya sekarang jadi menteri, kan gila. Ditambah ya semua lu tahu sendirilah. Kalau jabatan yang kayak gitu dikasih cuman karena balas budi atau karena penjilat-penjilat lainnya, bakal banyak penjilat-penjilat lainnya lagi yang bermunculan cuma karena mengharapkan jabatan dan posisi. Jadi buat kita pada nggak ada harapan lagi kecuali kita ikut jadi penjilat-penjilat negeri. Dan ini semua dilakukan di tingkat paling tinggi di pemerintahan. Bayangin kalau semua perusahaan menerapkan sistem kayak begini, kelar kita semua. Kelar, beneran. Nah, kita yang udah terjebak di posisi ini ya tinggal nunggu waktunya aja. Kita bakal digusur kayak IKN, kita bakal digusur juga ya kayak tanah adat di Papua. Ya tinggal nungguin waktunya aja kita mah, beneran. Pintunya Kak. Satu lagi Pak. Kita naik Yang satu ini kamera Pak, lagi ramai nih Pak, pemotongan KPR yang 3%. Pak, itu tanggal berapa? Tanggapannya seperti apa? Saya rasa begini, dari komentar-komentar publik, negara bisa menilai seberapa masuk akal kebijakan ini. Itu aja. Oke, cukup ya. Terima selalu Pak. Ya, dari banyaknya kebijakan yang tidak masuk akal dan juga dinasti, begitupun dengan ordal ya kan, orang-orang dalam yang bisa menduduki tahta, menduduki pekerjaan yang tentunya bisa diaturlah oleh pemerintahan itu sendiri. Ya, begitulah teman-teman semua. Kan itu kan hak warga negara Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Jadi menurut lu dinasti politik? MK, ini MK, pendapat MK. Ini Gue gak nanya MK, gue nanya lu. gue Asian value gue. Dari ditanya soal dinasti politik, nervous, sampai ngelantur ke human rights, Asian value. Sampai ada statement, korupsi kalau semua happy gimana? Waduh, matamu. Apa sih? Menjilat, memuji-muji, tubruk-menubruk, bikin janji gak masuk akal, pencitraan gorong-gorong, terutama korupsi. Begitu Asian value. Dari dinasti politik ke human rights, terus ke Asian value. Gimana sih? Human rights itu Western value. Sekarang lu masih mengakui Pancasila. Lu pikir Pancasila itu Asian value? Itu Western value. Kebijakan liberal di pendidikan, perpajakan, tapera itu Western value. Kirain total politik, ternyata total dinasti politik. Cocok. Ya udahlah bro, aku mau ke warung beli rokok. Oh kamu mau ke warung? Setauku di warung sih ada minuman yang warnanya putih, bersoda, tutupnya warna hijau, terus bungkusnya warna hijau, depannya hurufnya S. Setauku sih ada itu sih. Gimana kalau aku nitip ya? Tapi aku janji nanti aku ganti. Tapi sebenarnya aku nggak ganti uangmu. Gimana? You saying this? Mukti you saying this? Loh, itu kan biasa toh. Menurut MK, Muhammad Koidir, itu hal yang biasa kok. Meaning? Loh, waktu itu nitip beli pakai uang orang nggak boleh. Waktu itu juga anak bupati nitip ke warung yang atas, warung kanan, warung kiri, warung bawah juga nggak boleh. Oke, aku ganti bahasanya. Jadi menurutmu ngutang tapi nggak bayar? Ini menurut MK loh, Muhammad Koidir.
Aku nggak nanya MK Mahmud Qoidir. Aku nanya kamu. Ya aku sebagai warga negara konstitusional dong. Itu kan hak sebagai warga negara. Ya tapi kamu punya opini kan? Opini kamu apa terhadap ini? Ya aku sih ASEAN deh lo ya. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Jadi menurutmu pura-pura nitip ke orang padahal ngutang terus nanti nggak bayar nggak apa-apa? Ya, human right. Man. 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 Ah, man. 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 Asian value itu nggak bisa dijadiin alasan pembenaran untuk bikin dinasti politik. Karena konsep Asian value yang diomongin si paling ngerti politik yang ada di YouTube-nya siapa tuh gua nggak tahu ya. Menurut gue tuh ngaco. Konsep Asian value dalam politik yang gue tahu itu nomor satunya adalah negara, nomor dua keluarga, nomor tiga baru teman-teman, kolega, rekan bisnis dan lain-lainnya. Gak ada ceritanya keluarga dulu baru negara, gak ada. Konsep Asian value yang benar dan yang sering gue lihat itu kebanyakan dijalanin sama orang-orang keturunan Cina yang ada di Indonesia. Mereka pakai konsep itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbisnis. Nih gue kasih contohnya. Orang keturunan Cina kalau disuruh milih untuk beli mobil keluarga yang keren, gede, mewah dan mahal lah gitu, atau disuruh ngebeli mobil bak, pasti belinya mobil bak duluan. Karena mobil bak itu jauh lebih penting untuk keperluan usahanya. Kalau semua kebutuhan usahanya sudah terpenuhi dan keuangannya udah relatif stabil, mereka baru mikir untuk membeli mobil buat keluarga yang model standar. Pas usahanya makin naik lagi, baru ganti yang lebih bagus lagi. Itu contoh orang yang mengadopsi Asian value. Kebutuhan yang lebih luas itu diutamain daripada kebutuhan untuk memuasin nafsu pribadi atau keluarga. Nah, kalau penguasa saat ini apaan? Kelihatan banget kalau keluarga nomor satu dan negara nomor dua. Itu salah. Gak ada Asian value di situ. Yang ada malah kelihatan serakah dan rakus. Jadi, kalau nggak tahu tentang Asian value, nggak usah sok-sokan ngomong tentang Asian value. Gua pribadi nih ya, gua lebih prefer ngebeli HP Android ala kadarnya untuk keperluan usahanya gua daripada harus ngebeli iPhone 15 dengan harga puluhan juta tapi nyicil demi gaya. Nah, yang gua lakuin itu adalah Asian value. Paham? Oke, balik lagi ke konteks tentang dinasti politik. Gue ngerasa dinasti politik yang sekarang dipertontonkan ke publik itu bukan Asian value, tapi Rakusian value. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena masa demi sang anak bisa ikut kontestasi, terus aturannya yang malah dirubah seenaknya. Setahu gue, di negara lain juga ada yang namanya politik dinasti, tapi nggak pernah seenaknya ngerubah aturan main demi keluarga sendiri. Ini negara milik bersama, bukan negara nenek lu. Jadi kalau emang mau ngebangun dinasti politik, ya ikutin aturan dari negara, bukan malah aturan negaranya yang diganti supaya bisa bangun dinasti politik. Oh ya, konsep dinasti yang gue maksud adalah satu negara, bukan partai politik. Kalau partai politik itu berdiri sendiri, dan yang bayar iuran juga cuma kader-kadernya doang. Jatuhnya itu mereka organisasi doang. Terserah mereka mau pakai sistem dinasti, ya urusan mereka, nggak ada hubungan dengan rakyat. Tapi kalau ngebangun dinasti politik dengan ngerubah aturan negara demi keluarganya penguasa, itu salah. Titik. Apa lu? Kalian udah pada nonton YouTube Total Politik yang sama Panji tentang Asian value itu kan? Ini lucu sih. Dulu gue pernah debat abis-abisan sama dua orang tentang dinasti politik pas zaman Pilpres. Gue adalah pihak yang against, yang kontra tentang dinasti politik. Dan mereka lah pihak yang merasa bahwa dinasti politik itu budaya Indonesia yang lumrah dan boleh dilakukan. Persis Asian value. Dia bilang di Indonesia tuh yang orang tuanya tentara cenderung memasukkan anaknya ke tentara lagi. Yang orang tuanya dokter cenderung masukkan anaknya untuk jadi dokter juga. Termasuk itu terjadi di gue. Jadi dia bilang gini, ibu lu juga dokter, terus lu jadi dokter, berarti lu dinasti. Gitu. Persis kata Bang Panji, ada yang salah sama logika berpikirnya. Pertama, masuk pendidikan dokter tuh pakai otak.
gue bakal jadi orang yang against, bakal jadi orang yang kontra juga kalau mereka tuh masuknya lewat jalur ordal, lewat jalur suap menyuap. Justru aneh kalau misalnya lo merasa bahwa budaya suap menyuap saat masukin anaknya ke dalam suatu instansi itu adalah hal yang lumrah terjadi. Padahal itu adalah bentuk korupsi paling sederhana yang bisa dilakukan seseorang. Gue bakal against pastinya. Kedua, even lo masuk kedokteran lewat jalur orang tua, lo di dalamnya tuh bakal berdarah-darah, mati-matian berjuang buat lulus. Kalau lo memang gak punya kapabilitas, gak punya kapasitas untuk lulus, lo gak pintar, gak punya otak, lo gak akan bisa lulus, gak akan bisa jadi dokter. Ketiga, man please deh, profesi dokter dan politisi itu jauh berbeda. Apalagi kita di sini ngomongin tentang seseorang yang akan menjadi pemimpin, yang akan berkuasa atas hidup banyak orang. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan negara dan rakyatnya gitu. Please deh, dinasti politik tuh bikin absolute power, dan absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut itu jelas-jelas akan korupsi. Kenapa? Ya karena kekuasaannya terlalu besar. Kekuasaan terlalu besar ini bikin orang tuh bisa dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya, mempermainkan, memperalat yang dia punya, sehingga pengawasan juga jadi lemah gitu. Negara kita aja sekarang 30 hingga 40% APBN-nya itu menguap karena korupsi. Fasilitas, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, hak-hak yang harusnya bisa lo dapetin, 30 hingga 40%-nya itu masuk ke kantong tikus-tikus berdasi. Dan lo masih mau memberikan kesempatan kepada orang yang tend to corruptnya gede untuk memimpin. Gue sih ogah. Terus ngomong-ngomong tentang hak atau human rights kalau di videonya Total Politik itu. Bahwa katanya ya siapapun itu berhak untuk maju, dan siapapun itu nanti berhak untuk memilih rakyat. Memang nanti rakyat yang memilih, tapi lo jangan naif bahwa semua sumber daya dan semua jaringan itu ada pada orang yang lagi berkuasa. Dan ya pasti dinastinya ini akan mendapatkan karpet merah menuju kekuasaan yang lagi dia impikan gitu. Ya nggak sih? Bukannya logika ya? Keren deh pokoknya. Semangat terus para netizen biar kita bisa menjaga negeri ini dengan utuh ya teman-teman semua. Karena tanpa kalian, wah gawat pokoknya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.